Mungkin jauh rumahnya, atau kan jauhnya ada rumah, pertimbangan-pertimbangan. atau pertimbangan yang lain. Yang jelas begini Pak Topan itu yes. Yes, oke Kalau saya banget suruh gitu mau lah cari ya. jempol, jempolnya 10 gitu loh. Nah, berarti Pak Topan luar biasa. Luar biasa, dahsyat gitu loh. Bisa kalau ngurusin bisa, banyak orang. bisa ngurusi orang tua yang saudara nggak ngurusi, berarti pahala yang harusnya untuk saudara-saudara yang lain itu jenengan ambil gitu loh. Iya. Dahsyat. Kalau hukum di jenengan bagus, tapi hukum di saudara itu yang nggak bagus. Kalau di Indonesia ini jarang ya orang yang tidak sampai kepada apa ya, kepada kejaksaan atau kehakiman hanya karena pengen hak asuh orang tua kepadanya. Kalau di luar negeri, misal di daerah Maroko, misal di daerah Mesir itu pernah terjadi Mbak, rebutan orang tua gitu loh. Kalau di sini rebutan tidak mengurus gitu. Iya. Itu Mbak. Bahkan ada kakak beradik itu sampai ke hakim ya, sampai sidang ke hakim itu gara-gara apa? Rebutan untuk mengasuh orang tua. Iya. Kalau sekarang ini di Indonesia rebutan untuk kurang harta warisnya. Banyak. Itu justru rebutan bagaimana menghilangkan orang tua. Dan memang semua itu akan berkembang ya. Dalam artian begini, dulu orang Jepang itu sebelum tahun-tahun 30-an lah, itu mereka punya tradisi, punya orang tua yang sudah renta, yang nggak mungkin lagi sembuh kalau sakit, yang nggak mungkin lagi bisa ngapa-ngapa, itu dibuang Mbak. Dibuang ke hutan. Nah, di hutan nanti itu ya dibuang aja. Itu ada pembuangan yang favorit gitu. Nanti ya mati di situ, nanti kemudian busuk di situ gitu. Dan itu dilakukan, nanti yang membuang itu juga akan dibuang oleh anaknya gitu kan. Dia yang sekarang membuang orang tua juga dia siap-siap nanti juga dibuang gitu makanya. Suatu ketika ada seorang yang masih muda, dia masih punya anak 3 lah, masih kuat. Ibunya itu sudah sakit-sakitan, nggak mungkin lagi untuk disembuhkan, dan dia ingin juga seperti yang lain dilakukan. Dia buanglah ibu itu, digendonglah ibu itu sampai ke hutan. Begitu sudah ditaruh, ibunya ngomong, "Nak, kamu nggak usah pikirkan saya, kamu nggak usah takut bagaimana kamu berjalan pulangnya, karena setiap tikungan aku patahkan ranting untuk perjalanan kamu pulang." Itu loh, orang yang nggak beragama pun ternyata hatinya baik, yang kalau namanya ibu itu. Dia nggak lagi peduli dengan kesehatannya, nggak lagi peduli dengan nasibnya. Dia masih mempersilahkan anaknya untuk meninggalkan dia di hutan, dan dia ngomong, "Nak, kamu nggak usah khawatir tersesat, karena setiap tikungan tadi aku patahkan ranting untuk perjalananmu, untuk petunjuk perjalananmu pulang." Sampai akhirnya si laki-laki ini menangis sejadi-jadinya dan bertobat tidak akan pernah menyia-nyiakan orang tuanya, dan orang tuanya digendong pulang lagi. Perkembangan soal seperti itu. Makanya saya juga pengen mendengar nanti di Indonesia ini ada kakak beradik berebut asuh orang tua. Itu sekarang belum, nanti insya Allah pasti ada. Yang sekarang itu nggak dibuang tapi dibiarkan. Ada yang membiarkannya. Bahkan yang lebih ironi lagi, ada yang menaruh di pantai-pantai jompo. Pantai jompo itu alternatif terakhir kalau yang sudah tidak ada jalan lain. Tapi insya Allah pasti ada jalan lain. Pasti ada jalan kalau anaknya memang kompak. Biasanya kenapa ditaruh di pantai asuhan, pantai jompo itu karena dari yang lain itu nggak kompak, musyawarah. Insya Allah kalau musyawarah itu nggak ada miscommunication, nggak ada salah paham nanti. Itu seakan pahala jenengan yang borong semua. Nah, saudara yang lain pahalanya apa? Karena mengurusi orang tua itu pahalanya nggak terhitung, Mbak. Luar biasa dahsyat. Nggak bisa dibayangkan dengan angka, Mbak. Kalau kita bisa mengurusi orang tua, yang orang tua itu sampai ridho kepada kita. Nanti kalau orang tua sampai ridho kepada kita, selesai dunia ini, Mbak. Selesai dunia ini, nggak akan lagi ada aral lintang, nggak akan lagi sulit hidup kalau orang tua sudah ridho kepada kita.
Kenapa? Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, sementara kemarahannya Allah itu terletak pada kemarahan orang tua. Maka hati-hati. Dan saran saya musyawarahlah, biar apa? Biar nanti keluarga yang lain, saudara yang lain itu juga mendapatkan pahala. Jangan sampai borong sendiri gitu loh. Itu sarannya seperti itu. Kalau mereka nggak mau diajak musyawarah dan nggak mau ngurusi, ya jenengan yang harus tahan ngurusi. Materi dan non materi harus jenengan tahan. Itu kecil lah, nggak ada masalah. Dulu orang tua kita ngurusi kita itu, mbak, masya Allah tuh. Kita berak, kita buang air besar itu, ibu kita apa marah? Nggak marah, mbak. Malah kita apa? Padahal mungkin ibu kita sedang makan tuh. Itu ditinggal, piringnya ditinggal, dia ngurusi buang air besar kita. Setelah itu mungkin belum begitu bersih langsung makan lagi, mbak. Itu orang tua kita. Dan mendoakan kita luar biasa. Dikencingi itu malah didoakan kita. Tapi kalau seandainya orang tua ngencingin kita, doa kita apa tentu orang tua? Mungkin hanya kemarahan gitu kan. Itu